Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students and welcome back to school. This is Irfa Masyatul Aziza SP MPD. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 1 dan hukum Ohm. Indikator pencapaian kompetensi 1. Dapat menjelaskan hukum Kirchhoff 1. 2. Dapat menjelaskan hukum Ohm. 3. Dapat menerapkan soal-soal hukum Kirchhoff 1. 4. Dapat menerapkan soal-soal hukum Ohm. Hukum Kirchhoff 1 berisi tentang arus yang masuk ke percabangan sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Pada gambar, I1 adalah arus yang masuk ke percabangan pada rangkaian paralel. I2 dan I3 adalah arus yang keluar dari percabangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa I1 sama dengan 2 plus I3. Perhatikan contoh soal berikut. Dari gambar, arus yang masuk ke percabangan adalah I1 dan arus yang keluar dari percabangan adalah I2, I3, dan I4. Sehingga I1 sama dengan I2 plus I3 plus I4. Maka I3 sama dengan 1,5 ampere. Sedangkan I5 adalah arus yang keluar dari percabangan. I1 adalah arus yang masuk percabangan. Maka I1 sama dengan I5. I5 sama dengan 3 ampere. Hukum Ohm. Sebelum mempelajari hukum Ohm, perhatikan apa yang disebut dengan kuat arus listrik. Kuat arus listrik yaitu banyaknya muatan listrik yang berpindah tiap satuan waktu. Kemudian tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial yaitu banyaknya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Jadi, untuk memindahkan muatan listrik diperlukan energi yang kita sebut sebagai tegangan listrik. Menurut hukum Ohm, kuat arus listrik berbanding dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Kuat arus listrik dan tegangan listrik berbanding lurus. Artinya semakin besar nilai tegangan listrik, maka nilai kuat arus listrik juga semakin besar. Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Artinya semakin besar nilai hambatan listrik, maka nilai kuat arus listrik semakin kecil. Perhatikan contoh soal hukum berikut ini. Sepotong kawat dihubungkan pada beda potensial 6 volt. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut adalah 2 ampere, berapakah hambatan kawat tersebut? Maka jawabannya adalah R sama dengan V per I sama dengan 6 volt dibagi 2 ampere sama dengan 3 ohm. Jadi, hambatan kawat tersebut sebesar 3 ohm. Penerapan soal hukum Ohm pada rangkaian. Perhatikan
soal berikut. Pada gambar diketahui bahwa tekanan listrik sama dengan 12 volt. R1 sama dengan 4 ohm, R2 12 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Tentukan yang pertama, besarnya hambatan pengganti pada rangkaian paralel. 2. Besarnya hambatan total pada rangkaian. 3. Besarnya kuat arus yang masuk ke percabangan. 4. Besarnya tegangan listrik pada rangkaian paralel. 5. Besarnya kuat arus listrik pada hambatan R2. 6. Besarnya arus listrik pada hambatan R3. Dari sini kita bisa mengerjakan dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan, seperti mencari hambatan pengganti pada rangkaian paralel. I1 dapat dicari dengan menggunakan rumus P dibagi R total. Kemudian P paralel atau tegangan paralel disingkat dengan VP bisa dicari dengan mengalihkan I1 dikali R paralel. Kemudian I2 atau arus yang terdapat di rangkaian paralel yang pertama dapat dicari dengan menggunakan rumus I2 sama dengan VP per R2. Dan terakhir I3 dapat dicari dengan menggunakan rumus I3 sama dengan V paralel dibagi R3. Untuk mengecek kebenaran apa yang sudah dikerjakan, dapat digunakan cek hukum Kirchhoff. Jika kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar, maka apa yang sudah dikerjakan valid alias benar. Demikian sudah dijelaskan tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Ohm serta penerapannya pada soal-soal. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.